Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita pelajaran selanjutnya yaitu mengenai deret geometri. Nah, ini sambungan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya membahas tentang barisan geometri. Nah, jadi deret geometri ini sama dia seperti deret aritmatika, yaitu kalau deret aritmatika kemarin yaitu penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Nah, begitu juga dengan deret geometri, yaitu penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Nah, untuk lebih jelasnya kita saksikan videonya. Sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Lanjut aja. Kita tonton videonya, saksikan. Deret geometri, di mana deret geometri itu adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah seterusnya sampai ke UN. Nah, jadi penjumlahan suku-suku dari deret geometri itu dia disebut dengan SN ya, sama seperti baris deret aritmatika kemarin ya. Nah, kemudian tapi di sini ada dua yang harus kamu ingat. Dua rumus yang harus kamu ingat. Dimana kalau misalnya di barisan aritmatika itu kita pakai beda, kalau di geometri kita pakai rasio. Nah, dimana rasio itu kalau dia R lebih kecil dari 1, itu rumus si SN-nya, ini cara saya mengingat ya. Nah, cara saya mengingatnya itu adalah si air. A-I-R. I itu angka 1 lah, tapi saya ingat, cara mengingatnya adalah air, berarti air per ini 1 kurang R, tetapi yang atas itu pangkat N, R-nya pangkat N. Nah, saya ulang ya, kalau misalnya dia rasionya lebih kecil dari 1, maka rumus SN-nya itu adalah air, berarti A dalam kurung 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. 1 kurang R ini mengikuti yang atas, tapi yang bawah nggak pakai pangkat N, yang pakai pangkat N hanya yang di atas. Nah, untuk rumus yang kedua, yaitu kalau dia rasionya itu adalah lebih besar dari 1. Nah, itu pakai rumus yang kedua, di mana SN-nya itu kalau yang atas air, kalau yang bawah kalau lebih besar dari 1 itu si Ari. Nah, dia ini Ari. Nah, tapi yang atas juga pangkat N, R pangkat N per R kurang 1. Nah, seperti itu cara ngingatnya. Gampang aja, kalau misalnya dia lebih kecil dari 1, si air, tapi ini per 1 kurang R lagi, tapi yang atas pangkat N. Nah, kalau si yang lebih besar dari 1 itu si Ari, tapi yang ini ada pangkat N-nya, yang bawah R kurang 1. Nah, sebenarnya ini cara saya saja untuk menghafalnya. Kamu bisa buat cara sendiri kamu, bagaimana cara kamu mengingat untuk rumus si SN ini. Nah, untuk lebih jelasnya, lanjut aja kita ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, jumlah 6 suku pertama dari deret 2 tambah 6 tambah 18 tambah seterusnya adalah. Nah, di sini berarti penjumlahan dia tanya. Nah, kemudian itu dipastikan itu yang ditanya adalah SN. Sekarang dia nggak kasih tahu apakah dia itu barisan geometri kah atau barisan aritmatika. Maka cara kamu untuk menentukan apakah dia deret aritmatika atau deret geometri, maka kamu lihat bedanya. Nah, ini coba 6 kurang 2, 4. 18 kurang 6 itu sama dengan 12. Nah, dari situ aja udah berbeda. Nah, coba kita bagikan 6 bagi 2, 3. 18 bagi 6, 3 juga. Nah, dari situ nampak kalau ini adalah deret geometri. Karena dia punya rasio yang sama. Dari sini dapat diketahui bahwa si A, dapat si A ya, si A-nya ada 2, kemudian rasionya itu sama dengan 3. Nah, yang ditanya itu adalah jumlah 6 suku pertama, berarti si S6. Karena dia jumlah 6 suku pertama, maka yang ditanya adalah S6. Dari sini dia kasih tahu R-nya 3, maka dia itu punya R yang lebih besar dari 1, karena dia angka 3. Nah, karena dia R lebih besar dari 1, maka kita pakai rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu siapa? Si Ari ya. Nah, SN itu kita buat dulu. SN sama dengan Ari. A R kurang 1, Ari per R kurang 1. Dah, di sini dipangkatin dengan N. Nah, kemudian berarti S6, berarti N-nya 6. Berarti A-nya berapa? 2, R-nya 3. Kemudian pangkat 6 dikurang 1 per
R-nya 3 dikurang 1. Berarti S6 sama dengan 2 dipangkatkan 3 pangkat 6 itu adalah 729 ya. 729 dikurang 1 per 3 kurang 1, 2. Ini 2 sama 2 ini boleh dicoret ya. Kita coret. Nah, berarti si S6 itu sama dengan 729 dikurang 1, yaitu 728. Maka dipastikan bahwa jumlah 6 suku pertama dari deret itu adalah 728, seperti itu. Nah, jadi walaupun berapapun S keberapa yang ditanya, kamu tinggal masukkan ke rumusnya aja. Oke. Nah, nomor 2, contoh soal yang kedua. Ini ada 3 ditambah 3 kuadrat ditambah 3 pangkat 3 ditambah seterusnya sama dengan 363. Nah, jadi ini ditambah ini sampai seterusnya, tapi dia nggak tahu sampai berapa. Itu sama dengan 363. Tentukan banyak suku dari deret tersebut. Nah, kalau yang ini ada deret nih. Kita lihat dulu ini. Ini 3 kuadrat sama 3 pangkat 3 ini kan 3 tambah 3 kuadrat 9 ditambah 3 pangkat 3 27. Dipastikan ini bukan deret aritmatika karena punya beda yang tidak sama. Nah, ini berarti 9 bagi 3 3, 27 bagi 9 3. Nah, ini adalah deret geometri. Di sini dia nggak nanya berapa sukunya, banyak suku dari deret tersebut yang hasilnya itu sama dengan 363. Berarti di sini 363 itu adalah sebagai si Sn. Nah, berarti yang ditanya itu adalah N-nya, berapa N-nya. Nah, dia cuma kasih tahu Sn-nya. Sn-nya itu adalah 363. Kemudian dia kasih tahu si A ya. A-nya ada 3, rasionya juga kasih tahu 9 bagi 3. R-nya itu 3 juga. Nah, sekarang pertanyaannya berapa N-nya itu ya. Nah, ini karena R-nya 3, maka kita pakai rumus yang kedua lagi, yaitu rumus si Ari. Nah, berarti si Sn sama dengan Ari. Nah, R pangkat N, ini R dikurang 1. Kemudian ini Sn-nya tinggal masukkan 363 sama dengan A-nya. A-nya 3, R-nya itu 3 juga, N inilah yang kita cari, si N-nya ya. 3 pangkat N dikurang 1 per R-nya 3 dikurang 1. Nah, ini 363 sama dengan 3 dikali 3 pangkat N dikurang 1 per 2 ya. 3 kurang 1, 2. Ini boleh langsung dikali, tapi kalau saya buatnya seperti ini aja. Ini kali ke atas ini, 2 dikali 3, 63. Nah, jadi saya buat gini, 2 dikali 3, 63 sama dengan 3 dikali 3N kurang 1. Nah, saya putar dulu karena kita mau cari si N. Kita putar dulu, diputar ya, biar gampang diputarkan. Yang ditanya bagian sebelah kiri, berarti di sini 3 dikali 3 pangkat N kurang 1 sama dengan 2 dikali 363. Nah, berarti ini di sini 3 pangkat N dikurang 1 sama dengan 2 dikali 363 per, ini ya, 3 ya. Ini kita mau pindahin ke sini, per 3. Oke, berarti 3 pangkat N dikurang 1 sama dengan, nah ini kan ini bisa dibagi nih, 3 bagi 3, ini 2-nya tetap dulu, 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2, 3 bagi 3, 1 ya. Nah, berarti 3 pangkat N kurang 1 sama dengan 2 kali 121, berarti kalikan 2 aja, 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 1 kali 2, 2, 242. Kemudian, kan kita mau cari 3 N-nya aja, berarti ini 3 pangkat N sama dengan satunya pindah ya. Berarti 242 ditambah 1. 3 pangkat N sama dengan 243. Oke, sepertinya nggak muat, kita letak di sini aja. Berarti saya sambung ke atas ya. Nah, ini 3 pangkat N sama dengan 243. Nah, sekarang 3 pangkat N sama dengan ini, supaya bisa dicoret atau nampak N-nya itu 243. Itu 3 pangkat berapakah yang hasilnya? Hasilnya adalah
243 ya. Nah, kita buat 3 juga, 2 pangkat berapa yang hasilnya? Dan 3 pangkat berapa yang hasilnya? 243. Ternyata itu adalah 3 pangkat 5. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu hasilnya adalah 245. Nah, kalau di sini basis ini udah sama, 3 sama 3 udah sama, boleh dicoret, tinggal dicoret. Berarti dapat N-nya sama dengan 5. Oke, selesai sampai sini ya. Nah, jadi nomor 2 seperti itu pengerjaannya. Lanjut kita ke nomor 3. Nah, di nomor 3. Nah, nomor 3, diketahui deret geometri. Nah, kalau yang ini dia udah kasih tahu nih. Kalau misalnya dia itu adalah deret geometri. Nah, deret geometri dengan suku ke-9. Nah, berarti suku ke-9 itu sama dengan U9 itu adalah 128 dan suku keempat itu sama dengan 4. Tentukan jumlah 8 suku pertama dari deret tersebut. Berarti yang ditanya itu adalah jumlah 8 suku pertama. Berapakah S8? Dari soal ini, U9 sama U4. Berarti kita ditanyanya S8. Nyari S itu kan berarti harus ada A-nya, harus ada rasionya. Ya. Nah, jadi A-nya belum ada, rasionya juga belum ada. Jadi dari mana Bun dikasih tahu? Ini dari apa yang dia kasih tahu. Nah, U9 sama dengan 128, U4 sama dengan 4. Nah, ini di sini kita bisa buat kalau si U9 itu adalah A, R, pangkat 8 ya. Nah, kita udah tahu ya kalau U10, AR pangkat 9. Pangkatnya aja yang dikurangin. Terus kalau misalnya U15 berarti A, R pangkat 14. Nah, seperti itu. Berarti kalau U9, A, R pangkat 8, itu sama dengan 128. Kemudian U4 itu sama dengan AR pangkat 3 itu sama dengan 4. Nah, ini caranya. Ini yang kedua-dua ini bisa kita bagi. Kita bagi ya. Saran saya yang dibagi itu adalah yang besar dibagi yang kecil. Yang U9 dibagi U4 nanti angkanya biar gampang. Nah, ini dibagi, berarti ini dibagi A, bagi A habis coret ya. Kemudian R8, R pangkat 5, R pangkat 8, R pangkat 3 kalau dibagi. Berarti R pangkat 5 jadinya ya. 8 kurang 3 pangkatnya dikurangin ya, paham ya? Kalau pangkat dibagi itu jadinya pangkatnya itu dikurang. Nah, jadi ini R pangkat 8 dibagi R pangkat 3 itu jadi pangkatnya itu yang dikurang, 8 kurang 3 jadi R pangkat 5. 128 dibagi 4 itu berarti 12 bagi 4 3, 8 bagi 4 2. R pangkat 5 itu sama dengan 32 ya. Nah, kemudian dapat di sini berarti cari si R-nya. R-nya itu berarti R pangkat 5. Berarti itu R pangkat 5 itu sama dengan berapa? 32 itu berapa pangkat berapa? Nah, coba kita tes. 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32 ya. Berarti R pangkat 5 32 itu adalah 2 pangkat 5. Nah, bisa saya buat di sini ya. 32 adalah 2 pangkat 5. Nah, karena R pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5, berarti 5 sama 5 yang ini habis kita coret. Nah, 5 sama 5 ini habis, dapat dong R-nya berarti sama dengan 2. Bisa kita coret ya, R pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5. Bisa dipastikan bahwa si R-nya sama dengan 2. Coret 5 sama 5-nya. Dapatlah rasionya sama dengan 2. Nah, sekarang pertanyaannya, A-nya berapa, Bun? Nah, tinggal substitusi ke salah satu persamaannya. Pilih persamaan yang gampang aja, persamaan yang U4. Berarti di sini AR pangkat 3 itu sama dengan 4. A-nya belum tahu, R-nya udah tahu, 2 pangkat 3 sama dengan 4, berarti A 2 pangkat 3 itu 8, 8 kali A ya. 8 kali A, 8A sama dengan 4, berarti A aja sama dengan 4/8, maka A sama dengan setengah ya. Sama-sama bagi 4. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Dapat A-nya, dapat R-nya. Nah, dapat nggak SN-nya? Dapat ya. Nah, jadi dapat A, dapat R, udah berarti dapat S8. Tinggal masukkan aja S8. Dari sini kita kasih tahu R-nya 2. Nah, lagi-lagi karena R-nya 2, kita pakai rumus yang kedua. Rumus si SN, si Ari. SN sama dengan Ari. A, R kurang 1.
Ini R kurang 1, ini pangkat N. Nah, berarti S8 sama dengan A-nya berapa? A-nya setengah. Kemudian R-nya berapa? R-nya 2. 2 pangkat 8 dikurang 1 per 2 kurang 1. Berarti sama dengan setengah. 2 pangkat 8 itu adalah 256. Dikurang 1 per 2 kurang 1. 2 kurang 1, 1 ya. Nah, berarti per 1 ya. Kemudian setengah dikali 256 kurang 1 itu sama dengan 255. Berarti setengah dikali 255 itu tinggal dibagi 2, sekitar 127,5 ya. 255 bagi 2 dibagi setengah. Berarti setengah mau saya setengah dikali 255 yaitu 127,5. Tinggal 255 bagi 2 ya. 127,5. Oke, selesai. Nomor 3. Oke, selanjutnya nomor terakhir, penjelasan terakhir, di mana penjelasan terakhir itu adalah soal yang keempat. Soal yang keempat. Jumlah 5 suku pertama dari deret geometri itu adalah minus 33. Berarti itu dipastikan yang diketahui S5 adalah minus 33. Jika rasio, katanya rasionya sama dengan minus 2, berapakah U3, U4, dan U5? Ya. Berapakah U3 ditambah U4 tambah U5? Kalau misalnya dia kasih tahu si U3, berarti kita harus tahu AR pangkat 2 kan? A-nya belum tahu, Bun. Jadi gimana, Bun? Jadi kita cari dulu A-nya melalui si SN. Nah, ini S5. Ini dia kasih tahu nih, R-nya minus 2. Berarti kalau R minus 2 itu R-nya lebih kecil dari 1. Dipastikan kita pakai yang pertama. Rumus yang pertama. Rumus SN yang pertama, SN itu adalah air. A, 1 dikurang R. Ini pangkat N per 1 kurang R. Nah, SN-nya itu adalah minus 33 sama dengan A-nya belum tahu. 1 dikurang rasionya adalah minus 2. Kemudian pangkat N. Pangkat NN-nya itu adalah 5 ya. Minus 2 pangkat 5 per 1 dikurang rasionya adalah minus 2. Nah, ini berarti minus 33 sama dengan A-nya belum tahu, 1 dikurang minus 2 pangkat 5. Karena dia pangkatnya ganjil, berarti nanti hasilnya negatif juga. Nah, ini hasilnya negatif sekarang, karena pangkatnya ganjil, berarti 2-nya ada 5 kali. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2 adalah 32. Berarti 32. Nah, kemudian per, ini 1 naik pos ya, jadi 1 tambah 2 itu sama dengan 3. Nah, kemudian ini tinggal kali ke sini. Ini kan 3 kali min 33 ya, kali ke atas. Nah, saya nggak usah kali dulu, saya tulis aja 3 dikali minus 33 sama dengan A. Ini 1 tambah ya, naik jadi pos, 1 tambah 32. Itu jadi 1 tambah 32 itu jadi 33. Nah, berarti saya putar ini ya. A kali 33, berarti ini A33 atau 33A ya. A33 itu kan 33A ya. 33A sama dengan 3 dikali minus 33. Maka A aja sama dengan 3 dikali minus 33 per 33. Berarti A sama dengan coret-coret 3 dikali minus 1 ya. Ini kan sisa tinggal 1 ya, habis ya. 3 dikali minus 1 itu sama dengan minus 3. Dapatlah A-nya minus 3. Pertanyaannya, berarti U3 tambah U4 tambah U5, di mana U3 adalah A, R pangkat 2, U4 adalah A, R pangkat 3, ditambah U5 adalah A, R pangkat 4. Maka A tinggal dimasukkan, A-nya adalah minus 3 dikali R. R-nya adalah minus 2 kuadrat, ditambah A-nya minus 3 dikali R-nya adalah minus 2 pangkat 3, kemudian A-nya minus 3 dikali R-nya adalah minus 2 pangkat 4. Nah, gitu ya. Nah, ini yang pangkat dulu kita kerjain, ini minus 3, naik pos jadinya ya, positif, ini pangkat genap. Nah, berarti ini 2 kali 2,
4 karena dia genap positif. Kemudian ditambah minus 3, ini karena pangkat ganjil, berarti hasilnya negatif nanti. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, minus 8. Kemudian minus 3, ini minus 2 dipangkatkan 4, berarti hasilnya positif. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Nah, ini tinggal ditambah, dikali minus 3 kali 4, minus 12. Negatif 3 dikali negatif 8, positif 24. Utang 3 dikali 16 sama dengan negatif 48. Maka totalannya itu sekitar utang 12 bayar 24 itu adalah 12, positif 12, positif 12, utang 48. Berarti utang dia ya, utang 36. Nah, selesai. Oke, ini adalah hasil dari U3 tambah U4 tambah U5. Oke, selesai penjelasannya. Dari nomor 1 sampai nomor 4, saya hapus dulu. Saya akan berikan 4 soal untuk kamu semuanya. Oke, ini soalnya, dimana soalnya yang pertama, jumlah 8 suku pertama dari deret 3 tambah 9 tambah 27 tambah seterusnya adalah berapa? Nah, kemudian yang kedua, diketahui 4 ditambah 4 kuadrat ditambah 4 pangkat 3 ditambah seterusnya sampai sama dengan 1364. Banyak suku dari deret tersebut adalah. Nah, kemudian yang ketiga, diketahui deret geometri suku keduanya adalah 18, sedangkan suku kelimanya adalah 486. Tentukan jumlah 6 suku pertama dari deret tersebut. Nah, kemudian yang keempat, diketahui jumlah 4 suku pertama dari deret geometri adalah minus 60. Jika rasionya adalah minus 3, tentukan suku keempat ditambah suku kelima ditambah suku keenam. Oke, selesai. Ini contoh soalnya persis sama seperti apa yang saya ajarkan tadi. Semoga kamu bisa menjawabnya. Tetap semangat belajar matematikanya dan saya akhiri.